Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema tahun 2022, tahun pertumbuhan dan penuaian. Saya percaya orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umatnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari kita membawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Mari, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh saya dengarkan sekali lagi semangatnya dari rumah-rumah kita buat Tuhan Yesus. Shalom. Suatu sukacita yang besar di tahun yang baru ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Biar di tahun yang baru ini ada semangat yang baru, gairah yang baru untuk bertemu dengan Tuhan saudara. Sebab dia layak untuk terima segala pujian kita. Dia layak untuk terima segala pengagungan kita. Haleluya. Kita merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita hari ini. Mari nyanyikan sama-sama saudara. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku
Ku pandang kekudusan-Mu, ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, segenap hati, segenap jiwa, kami mengangkat pujian bagi Engkau Yesus, dusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi saudara dengan segenap hati, angkat hati. Bagimu-lah segala pujian kami Tuhan, segala hormat pengagungan kami naikkan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu. Iya Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu menjamah setiap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kebaikan-Nya, kasih setia-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita. Tuhan, bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat, bagimu-lah segala hormat. Layak disembah, layak dipuji, yes. Layak disembah, layak ditinggikan. Angkat suaramu saudara, tinggikan Dia. Allah yang ajaib, Allah yang besar, segala hormat bagi-Mu, ya Yesus. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat pengagungan kami naikkan Tuhan. Glory, glory bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Sebab untuk selama-lamanya Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita dengan penuh sukacita, saudara. Nyanyikan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama, ku puji, ku sembah, ku puji, amin, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyanyikan
kuasa dalam hidup kami Tuhan. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, amin, haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan sama-sama. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, ya Tuhan, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi Engkaulah Tuhan segala pujian kami, segala pengagungan kami naikkan Tuhan, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, ku berikan semua yang berharga, ya, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Ku berikan semua yang berharga, ya Tuhan Yesus, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu,
bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ya Rabb. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan di awal tahun yang baru ini kita selalu mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas setiap kehidupan kita. Biar hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan dan anugerahnya juga akan berlimpah di tahun yang baru ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun, hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat katakan selamanya, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan suaramu menuntunku. Suaramu menuntunku lewat api. Di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapa-Ku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Oh di Allah pasyihim aku di Allah Selama pasyihim. hidupku Ya Engkau Allah pasyihim. Ya Allah pasyihim. di setiap hembusan nafas. Dalam aku di Allah pasyahan dalam aku di Allah pasyahan. Ingin aku di Allah pasyahan dalam. Mari kita berkarunia lidah. Syahan dalam aku di Allah pasyihim. Aku di Allah pasyihim. Yahan dalam aku di Allah pasyahan dalam aku di Allah pasyahan. Kim aku di Allah pasyahan dalam aku. Yahan dalam aku di Allah pasyahan dalam aku. Kim aku di Allah pasyahan. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Anugerahmu berlimpah-limpah. Engkau baik Tuhan. Syahan dalam aku di Allah pasyahan dalam aku. Kihim aku di Allah pasyahan dalam aku di Allah. Yahan dalam aku di Allah. Kim aku di Allah pasyahan. Mari sekali lagi katakan selamanya Engkau baik. Haleluya. Selamanya Engkau setia.
selama hidupku Engkau baik. Selama hidupku Engkau Selamanya Engkau setia, selamanya Engkau baik Tuhan. di setiap hembusan Saat nafasku, nafasku nyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, selama-lamanya selamanya Engkau Engkau setia. Selama Hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan di awal tahun 2022 ini. Kami bersyukur kalau kami boleh meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dengan tuntunan firman Tuhan di awal tahun ini. Kami percaya firman-Mu segala-galanya bagi hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kasih dan setia serta kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2022 oleh karena kasih anugerah Tuhan. Tahun ini saudara, tema tahunan kita pertumbuhan dan penuaian. Saya percaya Tuhan terus akan bekerja dalam setiap kehidupan kita sehingga kita bisa bertumbuh dan juga kita akan bisa menuai. Apa saja yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan tentang 4 prinsip pertumbuhan rohani saudara. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Juga di dalam Yohanes saudara pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya harus mengalami pertumbuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 tadi mengingatkan akan hal itu. Selain itu saudara, ketika kita bertumbuh dan ditandai dengan buah, maka hidup kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kerinduan setiap kita pastinya untuk memuliakan Tuhan, sebab untuk itu kita dipanggil. Oleh karena itu ada 4 prinsip pertumbuhan rohani yang harus kita lakukan. Prinsip yang pertama saudara, untuk kita bisa bertumbuh secara rohani adalah membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam Yohanes saudara pasal yang ke-15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5 ini saudara. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 ini dengan jelas mengatakan di luar Kristus tidak ada pertumbuhan saudara. Langkah pertama untuk kita bisa bertumbuh maka kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama adalah melalui doa. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 42. Kisah tentang Maria dan Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, lewat doa saudara kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita belajar dari Maria, bagaimana Maria belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dan dia dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, mari kita belajar hari-hari ini, khususnya di awal tahun ini, untuk belajar meningkatkan kehidupan doa kita saudara. Sehingga kita membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita datang kepada Tuhan, kita minta kasih anugerah daripada Tuhan, supaya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saya percaya doa mengerjakan banyak hal. Firman Tuhan mengingatkan kita, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya saya mengajak setiap saudara untuk mari membangun kehidupan doa. Dekat dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, saya percaya ada kasih kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang kedua saudara, mari kita belajar untuk membangun persekutuan dengan Tuhan melalui membaca firman, merenungkan firman. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Tuhan ingin supaya kita juga membangun persekutuan dengan Tuhan melalui firman saudara. Saya percaya ketika kita belajar firman, merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan mengubah kehidupan kita saudara. Firman itu akan membuat kehidupan kita tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Firman Tuhan berkata, apa yang kita pikirkan, kita renungkan, itu mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan lebih lagi melalui doa dan firman saudara. Kenapa saudara? Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka minimal ada 3 hal yang akan kita bisa alami. Yang pertama, membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar untuk semakin serupa dengan Dia. Yang kedua, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Ada pertumbuhan yang sungguh nyata ketika kita membangun keintiman persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, merupakan sumber kekuatan bagi kita orang percaya dalam menghadapi pergumulan di dunia ini. Kita tahu tentu dalam kehidupan kita tidak lepas dengan banyak pergumulan. Melewati tahun yang sudah kita lewati, tahun 2021.
tentu banyak suka dan duka. Tetapi saya percaya ketika saudara belajar untuk dekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kesanggupan bagi kita orang percaya untuk menanggung beban-beban kehidupan. Bahkan saya percaya kita juga melihat Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Beberapa tips berikut saudara untuk kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu dan tempat yang terbaik untuk kita belajar bisa berdoa, bersaat teduh. Kita harus punya motivasi yang benar dalam membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan saudara. Mari kita belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mulai belajar membaca merenungkan firman Tuhan. Kita jangan terburu-buru, tapi biarkan firman itu bekerja mengingatkan kita sehingga ada waktu untuk kita mengevaluasi diri kita. Hal-hal apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Hal-hal apa yang firman Tuhan ingatkan untuk kita lakukan ataupun yang jangan kita lakukan. Biar kita belajar untuk mengizinkan firman itu berbicara kepada setiap kehidupan kita. Dan jangan lupa juga kita untuk belajar untuk berdoa syafaat saudara. Belajar untuk mengangkat doa-doa kita. Bukan saja untuk kebutuhan kita secara pribadi, tetapi bagi keluarga, bagi orang-orang lain, bahkan bagi gereja Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki prinsip pertemuan rohani yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua saudara, prinsip yang kedua untuk kita bisa membangun kehidupan rohani kita, ada pertumbuhan rohani, kita belajar membangun persekutuan dengan orang percaya saudara. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10 saudara, ayat 24 sampai 25 dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Juga saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, saudara, pasal yang kedua, ayat 42, kemudian dilanjutkan ayat 46 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk terhisap masuk di dalam persekutuan orang percaya. Sebagai contoh, jemaat mula-mula bagaimana mereka disukai banyak orang. Pertanda mereka bertumbuh baik di karakternya ataupun hal-hal yang lain. Bahkan secara kuantitas juga mereka Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa. Kemungkinan yang pertama, Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru. Ataupun yang kedua, mereka memenangkan jiwa, mereka mencari jiwa baru. Dan mereka memberitakan Injil. Saudara, persekutuan orang percaya sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian kita. Kita harus sadar bahwa setumpuk kayu biasanya akan membuat bara api yang bagus. Namun jika satu kayu dan dipisahkan dari yang lain, maka api dari kayu itu akan segera padam. Demikian juga saudara, orang percaya harus saling mendukung dan berdiri bersama. Jika tidak, api semangat mereka akan segera padam. Saya mengajak setiap saudara untuk bisa berkomitmen dalam perhimpunan, jemaat, masuk dalam persekutuan
gereja Tuhan, saudara juga bisa ikut di dalam rukun atau Blessing Life Community. Sehingga saudara bisa punya sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan saudara, saudara seiman yang bisa mendoakan, mensupport, mengingatkan, bahkan bisa melayani saudara. Saya percaya ini rencana Tuhan supaya kita bisa terus bertumbuh secara rohani. Prinsip yang ketiga saudara, untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani adalah bersaksi saudara. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita lanjutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, amanat agung Tuhan Yesus kepada kita adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kita sebagai orang percaya dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Saksi adalah orang yang menyaksikan apa yang dia lihat dan dengar. Seorang saksi membangun pengalaman pribadinya sendiri. Dan siapapun yang memiliki hubungan yang hidup dan pribadi dengan Kristus dapat menjadi saksi baginya. Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, miliki prinsip seperti Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal pertama ayat 14 sampai 16, dia berhutang saudara. Kalau dia tidak memberitakan Injil saudara. Dan tidak menjadi saksi daripada Tuhan. Ingatlah saudara, kita harus siap sedia memberitakan Injil kepada mereka yang meminta penjelasan tentang pengharapan apa yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nanti sudah bisa baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-15. Saudara, menjadi saksi Kristus bisa kita lakukan dengan 3D saudara. Pertama, dengan doa. Daniel berdoa, bersyafaat untuk bangsanya, untuk kotanya. Itu sebabnya saya mengajak setiap saudara untuk berdoa. Datang kepada Tuhan, minta kasih anugerah daripada Tuhan. Sehingga lewat doa-doa kita, saudara, kita memohon kemurahan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kuasa doa itu besar. Orang-orang yang kita doakan satu persatu, mereka akan bisa diselamatkan. Dengan demikian, saudara, kehidupan iman kita bertumbuh secara baik, saudara. Yang kedua, dengan daya kita. Tadi kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan saudara, pergi jadikan segala bangsa murid. Itu sebabnya saudara, biar lewat perkataan dan perbuatan kita, kita bisa saudara menjadi saksi daripada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita menjadi saksi Kristus melalui dana kita, lewat keuangan yang kita bisa support saudara untuk pekerjaan, perluasan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita menggunakan keuangan kita untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan terus akan memberkati kita dengan cara yang ajaib, sehingga lewat kehidupan kita, kerajaan Tuhan bisa diluaskan saudara. Prinsip yang keempat saudara, untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Di tahun yang baru ini kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Kemudian kita membangun persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Dan kita juga belajar bersaksi. Maka yang keempat, kita harus menjadi pribadi yang taat saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 10 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, Alkitab mengajarkan untuk kita bisa bertumbuh, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 tadi mengatakan, orang yang taat melakukan perintah Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam Dia. Bahkan dikatakan saudara di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari hari ini seberat apapun perintah yang Tuhan berikan kepada kita, percayalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Ketika kita belajar percaya dan taat, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa menyelesaikan bagian kita. Asal kita belajar percaya dan taat. Mari hari ini saya mengajak setiap saudara untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam melakukan perintah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita belajar 4 prinsip pertumbuhan rohani ini di tahun yang baru, maka tahun pertumbuhan dan penuaian akan menjadi bagian yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita harus saudara membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita membangun persekutuan dengan orang percaya. Yang ketiga, kita belajar untuk bersaksi. Dan yang keempat, kita menjadi pribadi yang taat. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk nyanyikan pujian, Tuhan kita setia. Dia baik untuk setiap kehidupan kita. Biar setiap kita belajar hari ini mengingat selalu kesetiaan Tuhan. Kita senantiasa bertumbuh, kita senantiasa mengasihi Dia, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamanya Engkau setia. Mari katakan, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama, katakan, selamanya Engkau setia. Mari angkat saudara. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Biarkan musik Tuhan hari ini, Tuhan, kami bersyukur di awal tahun yang baru. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman. Bagaimana kami terus akan bertumbuh secara rohani Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertumbuh secara rohani, hal-hal yang lain akan mengikuti. Kebaikan-Mu Tuhan akan mengikuti hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Syahandala bakuri Allah. Seperti Engkau sudah memelihara dan menjaga hidup kami di tahun yang lama, maka kami yakin di tahun yang baru hal yang sama juga akan kami alami Tuhan. Biar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan
selamanya. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar Engkau menjamah dan mengurapi setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bertumbuh di dalam Engkau, kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Di awal tahun ini juga Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua apa yang sudah Tuhan kerjakan di tahun yang lama. Dan biar Tuhan melanjutkan untuk di tahun yang baru. Biar semua jemaat-Mu Tuhan senantiasa bersukacita, bergembira bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya bahkan kalau ada juga di awal tahun ini yang masih sedang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan. Kalau juga sedang membawa beban pergumulan hidup, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kelegaan, jalan keluar tepat pada waktunya. Kami tetap percaya ada kuasa kasih anugerah daripada Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua supaya setiap kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menyelamatkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami akan lihat tuaian jiwa-jiwa. Bahkan kami akan melihat hal-hal yang dahsyat, yang ajaib terjadi di tahun yang baru ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada roti dan cawan yang saudara sudah persiapkan. Mari saya ajak setiap kita nyanyikan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. layaklah Kau Tuhan. Layaklah Oh dialah pasyahandalah pakurialah. dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Dengan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Oh dialah pasyahandalah. dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Setelah ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Biar setiap kita belajar untuk bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan iman. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, mari kita angkat cawan di atas. disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, mari kita angkat cawan ke atas. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, bahkan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Dance is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur di tahun yang baru ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah ini Tuhan. Kami juga boleh dipersulit dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hidup kami semua terus bertumbuh dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan. Semua yang sudah melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Di tahun yang baru ini, tahun pertumbuhan dan penuaian. Biar itu nyata terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berkomitmen untuk bertumbuh secara rohani. Di awal tahun ini kami membangun itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati semua jemaat-Mu dengan berkat yang terbaik. Secara pribadi. Keluarga, kesehatan, keuangan. Kesaksian hidup mereka. Tuhan juga memberkati seluruh persembahan-persembahan yang sudah diberikan selama tahun yang lama.
Dan di awal tahun yang baru ini, kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Semua taburan dari umat Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkati umat Tuhan. Biar setiap kami tetap setia mengasihi melayani Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kami semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Kami diberkati untuk jadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin nyata di tahun yang baru ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat tahun baru saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.